Kalian pernah dengar ini? Wanita berselingkuh bukan karena fisik. Dan fakta gilanya, seringkali pria nggak pernah sadar sampai semuanya terlambat. Kedengarannya gila, tahan dulu. Karena penelitian bilang, ketika wanita selingkuh tanda-tandanya jauh lebih halus. Hampir tak terlihat, beda sama pria. Pria biasanya teledor, ketahuan dari chat atau kebiasaan aneh. Wanita, mereka bisa menyembunyikannya berbulan-bulan, kadang bertahun-tahun, dan yang bikin ngeri, alasannya bukan nafsu, alasannya jauh lebih dalam. Bukan soal tubuh, bukan soal wajah, tapi sesuatu yang bikin setiap pria harus merinding. Karena kalau kamu nggak sadar, kamu bisa kehilangan segalanya. Bahkan ketika kamu pikir hubunganmu aman. Tapi tunggu dulu, bagian paling gila masih di depan. Kenapa seorang wanita bisa bahagia, tersenyum tiap hari, dan tetap selingkuh di belakangmu? Itu jawabannya ada di bagian 2. Banyak pria percaya satu hal sederhana. Kalau wanita selingkuh artinya dia sudah tidak cinta lagi. Seakan-akan semua berakhir di situ. Logika yang gampang dan sayangnya salah besar. Fakta paling mengejutkan justru sebaliknya. Seorang wanita bisa tetap mencintai pasangannya, bisa tetap tertawa bersamanya, bisa tetap pulang setiap malam dengan senyum, namun di balik semua itu ia menyembunyikan sesuatu yang tak pernah kamu bayangkan. Dan inilah bagian yang membuat banyak pria kaget. Perselingkuhan seorang wanita seringkali bukan karena ia kehilangan cinta, tapi karena ada sesuatu yang jauh lebih halus. Sesuatu yang hampir tidak pernah diperhatikan. Hal itu bukanlah uang, bukan ketampanan, bukan karier yang gemilang. Yang hilang adalah rasa keterhubungan emosional. Hubungan yang tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tapi bisa dirasakan setiap hari. Ketika rasa itu perlahan memudar, ketika seorang pria hanya ada secara fisik tapi tidak benar-benar hadir secara batin, sebuah celah kecil mulai terbuka. Dan celah itulah yang diam-diam bisa melebar menjadi jurang. Bayangkan ini, seorang pria merasa hubungannya baik-baik saja. Mereka masih tidur di tempat tidur yang sama, masih makan malam bersama, masih saling bercanda. Dari luar terlihat normal, tapi di dalam diri wanitanya ada rasa kosong yang tidak terucapkan. Sebuah kesepian yang bahkan muncul di tengah keramaian. Itulah kesepian yang paling berbahaya. Kesepian ketika kamu ada di samping seseorang, tapi tetap merasa sendirian. Ironinya, wanita yang berada di ambang perselingkuhan tidak selalu membenci pasangannya. Mereka bisa masih mencintainya dengan tulus. Mereka hanya merindukan sesuatu yang hilang, perhatian, pengakuan, validasi, rasa bahwa dirinya berarti. Dan ketika ada orang lain yang kebetulan hadir di waktu yang tepat, mendengarkan sedikit lebih dalam, memberi perhatian sedikit lebih tulus, itulah momen di mana garis pertahanan runtuh. Perselingkuhan wanita jarang terjadi secara tiba-tiba. Tidak seperti kilat yang menyambar, ia lebih mirip air yang menetes di batu. Perlahan, diam-diam, nyaris tak terdengar, sampai suatu hari kamu sadar batu itu sudah retak. Dan yang membuat pria lengah adalah karena semua tampak normal. Ia masih mendengar "aku sayang kamu" setiap hari. Ia masih mendapat senyum hangat setiap pagi. Jadi bagaimana mungkin ia curiga? Justru disitulah bahayanya. Pertanyaan paling menakutkan bukanlah apakah dia sedang selingkuh sekarang, melainkan apakah aku membuatnya merasa cukup dilihat dan dihargai? Karena jika jawabannya tidak, maka pintu itu sudah terbuka sedikit. Dan semakin lama dibiarkan, semakin lebar ia akan terbuka. Tapi tenang, ada sesuatu yang bisa kamu lakukan. Karena tanda-tanda kecil itu selalu ada. Tanda yang nyaris tak terlihat, namun bila kamu peka, kamu bisa menemukannya lebih cepat. Dan disitulah kamu punya pilihan, membiarkan semuanya runtuh, atau bertindak sebelum terlambat. Di bagian 3 nanti, aku akan ungkap tanda-tanda halus itu. Tanda-tanda yang selama ini mungkin kamu anggap sepele, tapi sesungguhnya adalah alarm paling keras yang bisa menyelamatkan hubunganmu. Pertanyaannya sederhana, berani nggak kamu melihat kebenarannya? Inilah bagian yang sering diabaikan. Sebagian pria sibuk mencari bukti besar, chat mesra, panggilan misterius, perubahan drastis dalam rutinitas. Tapi kenyataannya, tanda-tanda pertama jarang muncul seperti itu. Mereka hadir dalam bentuk kecil, samar, nyaris tak terdeteksi. Dan ironinya, pria sering melewatkannya karena menganggap itu hal sepele. Padahal di balik hal kecil itu, ada sebuah alarm yang berteriak keras. Tanda pertama adalah perubahan energi ketika kalian bersama. Perhatikan baik-baik. Dulu ia selalu antusias saat kamu bercerita, matanya berbinar saat kamu pulang, suaranya hangat saat memanggil namamu. Kini, semua itu terasa lebih datar.
Ia masih tersenyum, iya, tapi senyum itu tidak lagi menular. Seolah ada sesuatu yang hilang dari sorot matanya. Dan yang lebih menakutkan, ia bisa tetap melakukan semua rutinitas, tetap memberi pelukan, tetap mengucapkan sayang, tapi entah kenapa kamu merasakan jarak yang tak bisa dijelaskan. Itu bukan sekadar mood, itu adalah tanda pertama bahwa perhatiannya sudah terbagi. Tanda kedua, ia mulai lebih sering sibuk sendiri. Ponselnya bukan sekadar alat, tapi pelarian. Ia bisa duduk di sampingmu, tapi pikirannya jauh entah kemana. Kadang kamu merasa seperti orang asing di ruang yang sama. Kamu mungkin bertanya, kenapa akhir-akhir ini sering sibuk? Dan jawabannya selalu masuk akal. Kerjaan, teman, urusan pribadi, semua terdengar logis. Tapi kalau pola ini terus berulang, sebenarnya ia sedang mencari dunia lain di luar hubunganmu. Dunia yang memberinya energi yang sudah tidak ia dapatkan darimu. Tanda ketiga, interaksi kecil mulai berubah. Ia tak lagi banyak bertanya tentang harimu. Percakapan yang dulu panjang kini lebih singkat. Ia lebih sering mengangguk daripada menatap. Dan jika kamu perhatikan, ada jeda aneh setiap kali kamu mencoba mendekat secara emosional. Seperti ada tembok tipis yang makin lama makin tebal. Banyak pria menganggap ini hanya fase, tapi sebenarnya ini adalah proses menjauh yang sangat halus. Dan inilah tanda paling menakutkan. Ia masih tampak normal di depanmu. Ia masih bisa mesra, masih bisa bercinta, masih bisa bilang cinta. Namun di dalam pikirannya ia sedang menyeimbangkan dua dunia. Satu dunia bersamamu, satu dunia yang diam-diam ia buka bersama orang lain, atau setidaknya dalam imajinasinya. Itu sebabnya banyak pria kaget saat kebenaran terbongkar. Karena dari luar semuanya terlihat baik-baik saja. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah dia sedang selingkuh, tapi apakah tanda-tanda ini sudah muncul di hidupku? Karena jika jawabannya iya, maka kamu sedang berdiri di tepi jurang tanpa sadar. Tapi jangan panik. Di bagian 4 nanti aku akan ungkap satu hal penting. Bagaimana cara membaca lebih dalam, dan apa langkah pertama untuk mencegah semua ini sebelum terlambat. Karena tanda-tanda itu bukan kutukan. Mereka bisa jadi kesempatan jika kamu cukup berani untuk melihatnya. Inilah rahasianya. Banyak pria hanya bereaksi setelah semuanya hancur. Setelah bukti perselingkuhan ditemukan, setelah kepercayaan sudah musnah. Tapi yang jarang disadari adalah, sebelum perselingkuhan terjadi selalu ada celah. Dan celah itu bisa ditutup jika kamu tahu cara membacanya. Membaca seorang wanita bukan soal menginterogasi, bukan soal menguntit ponselnya, bukan soal memata-matai. Itu hanya akan membuat jarak semakin besar. Cara sebenarnya adalah belajar mendengar hal yang tidak ia katakan. Belajar menangkap energi yang berubah. Karena wanita jarang belak-belakan saat merasa tidak terpenuhi. Mereka lebih sering memberi kode halus, tanda samar, isyarat yang mudah sekali kamu abaikan. Coba perhatikan bagaimana ia merespons hal-hal kecil. Apakah ia masih tersenyum ketika kamu masuk ruangan? Apakah ia masih tertarik mendengarkan ceritamu meski sederhana? Apakah ia masih mencari sentuhan ringan, genggaman tangan, atau pelukan tiba-tiba? Jika jawaban mulai berubah, itu bukan kebetulan. Itu adalah bahasa diam yang sedang ia sampaikan. Langkah pertama untuk mencegah jurang ini melebar adalah hadir sepenuhnya. Kehadiran bukan hanya tubuh, tapi pikiran dan hati. Banyak pria merasa sudah memberi cukup hanya dengan bekerja keras, menyediakan uang, atau sekadar ada di rumah. Tapi bagi wanita, kehadiran berarti lebih dari itu. Kehadiran adalah ketika matamu benar-benar menatapnya saat ia berbicara. Kehadiran adalah ketika kamu meletakkan ponselmu dan mendengarkan tanpa terburu-buru. Kehadiran adalah ketika ia merasa didengar, bukan hanya ditanggapi. Dan inilah bagian yang paling banyak dilewatkan pria. Komunikasi bukan soal banyak bicara. Komunikasi sejati adalah membuat wanita merasa aman untuk membuka isi hatinya. Jika ia takut kamu akan marah, menghakimi, atau mengecilkan perasaannya, ia akan menutup diri. Dan ketika itu terjadi, ia akan mencari tempat lain untuk melampiaskannya. Tempat lain itu bisa berupa sahabat, bisa berupa rekan kerja, atau seseorang yang kebetulan muncul di saat yang tepat. Jadi, apa langkah pertama yang bisa kamu lakukan? Duduklah bersamanya tanpa distraksi. Tanyakan dengan lembut, apa yang kamu rasakan akhir-akhir ini? Dan saat ia menjawab, jangan buru-buru memperbaiki, jangan buru-buru memberi solusi. Dengarkan dulu. Biarkan ia merasa suaranya penting, karena seringkali wanita tidak butuh jawaban. Mereka hanya butuh dirasakan. Itulah akar pencegahan perselingkuhan. Bukan kontrol,
bukan pengawasan, tapi keterhubungan yang nyata. Jika kamu bisa hadir dengan cara ini, kamu akan menutup celah yang paling berbahaya, celah emosional. Tapi tunggu dulu, masih ada satu bagian yang lebih gila. Karena meski kamu sudah tahu cara membaca tanda dan tahu cara hadir, ada satu kesalahan fatal yang pria sering lakukan. Kesalahan ini justru mempercepat perselingkuhan meski niatnya baik, dan itu yang akan kita bongkar di bagian 5. Inilah ironi yang jarang dibicarakan. Banyak pria ketika mulai curiga pasangannya berubah, langsung bereaksi. Ada yang jadi lebih protektif, ada yang jadi lebih romantis mendadak, ada pula yang mulai mengekang. Niatnya sederhana, menjaga agar hubungan tetap utuh. Tapi tanpa sadar, langkah-langkah ini justru memperburuk keadaan. Kesalahan fatal pertama adalah menekan terlalu keras. Pria sering berpikir, kalau aku lebih mengontrol, dia tidak akan punya kesempatan selingkuh. Maka jadilah ponsel diperiksa, gerak-geriknya dipantau, pertanyaannya lebih tajam, bahkan jadwalnya dipersempit. Awalnya mungkin terasa aman, tapi di sisi wanita yang muncul bukan kedekatan, melainkan jarak. Ia merasa tidak dipercaya, ia merasa dikekang. Dan rasa terkekang adalah bahan bakar paling cepat menuju pelarian emosional. Semakin kamu menutup pintu, semakin besar dorongan untuk mencari jendela. Kesalahan kedua adalah overkompensasi dengan kasih sayang palsu. Begitu sadar hubungan renggang, pria mendadak jadi sangat manis, romantis, bahkan terlalu berlebihan. Bunga setiap hari, pesan sayang setiap jam, perhatian berlapis-lapis. Kedengarannya indah, tapi seringkali terasa dipaksakan. Wanita peka terhadap energi. Mereka bisa merasakan mana yang tulus dan mana yang hanya upaya panik untuk menutup celah. Alih-alih memperbaiki, ini justru membuat wanita merasa semakin jauh. Karena ia tahu kamu tidak hadir dari hati, tapi hadir karena takut kehilangan. Kesalahan ketiga, dan ini yang paling mematikan, adalah membungkam percakapan sulit. Banyak pria lebih memilih diam daripada mendengar kebenaran yang menyakitkan. Mereka menolak konfrontasi. Mereka berkata, nanti juga baikan sendiri. Tapi di balik diam itu, wanita justru semakin merasa tidak dilihat. Dan saat kamu tidak berani mendengar suaranya, ia akan mencari orang lain yang bersedia mendengar. Itulah momen di mana perselingkuhan emosional lahir. Kesalahan-kesalahan ini ibarat api kecil yang kamu siram dengan bensin. Kamu ingin memadamkan, tapi justru membuatnya membara lebih besar. Dan sayangnya, sebagian besar pria tidak sadar sedang melakukannya. Mereka merasa sedang berusaha, padahal yang sebenarnya terjadi adalah mempercepat proses kehancuran. Jadi apa yang seharusnya dilakukan? Bukan mengontrol, bukan berlebihan, bukan diam. Yang seharusnya dilakukan adalah menyadari pola, menenangkan diri, dan memilih kehadiran yang tulus. Menjadi pria yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi. Menjadi pria yang bisa hadir tanpa panik. Menjadi pria yang tidak bergerak karena takut kehilangan, tapi karena benar-benar peduli. Itu yang menciptakan ruang aman. Itu yang membuat wanita merasa kembali dilihat. Dan inilah kebenaran yang pahit. Kalau kamu sudah melakukan kesalahan fatal ini, peluangmu memperbaiki masih ada. Tapi jalannya akan lebih sulit. Kamu harus berani menghadapi luka, berani mendengar kebenaran yang mungkin menyakitkan, dan berani membangun ulang dari dasar. Tapi tunggu dulu, karena ada satu bagian terakhir yang tidak boleh kamu lewatkan. Bagian yang akan menjelaskan apa yang harus dilakukan jika perselingkuhan sudah benar-benar terjadi. Apakah masih ada jalan kembali, atau semua sudah selesai? Itu jawabannya ada di bagian 6. Inilah pertanyaan yang menghantui banyak pria. Semua tanda sudah lewat, semua celah sudah terbuka, dan kini kebenaran yang paling ditakuti akhirnya terungkap. Dia selingkuh. Tidak lagi dugaan, tidak lagi firasat, tapi bukti nyata. Chat, panggilan, atau pengakuan langsung. Dunia yang kamu kenal tiba-tiba runtuh. Di titik ini, kebanyakan pria hanya melihat dua pilihan, tinggalkan atau bertahan, tapi kenyataannya situasinya jauh lebih kompleks. Karena perselingkuhan bukan hanya soal tubuh yang berkhianat, tapi tentang ikatan yang sudah rapuh jauh sebelum itu. Jadi pertanyaannya bukan sekadar apakah aku harus pergi, melainkan apakah aku sanggup menghadapi kenyataan pahit dan apakah ia juga bersedia memperbaikinya. Mari kita bicara jujur. Tidak semua hubungan bisa diselamatkan. Jika wanita tidak menyesal, jika ia justru menyalahkanmu, jika ia masih menyembunyikan kebenaran, maka hubungan itu sudah mati. Kamu bisa bertahan, tapi yang tersisa hanyalah kepahitan. Rasa percaya tidak bisa dipaksa kembali, dan tanpa itu, kamu hanya mengikat dirimu pada penjara emosional.
Tapi ada sisi lain yang jarang dibicarakan. Ada wanita yang benar-benar menyesal. Ada yang selingkuh bukan karena benci, tapi karena kosong. Dan ketika mereka sadar kesalahannya, rasa bersalah itu membakar habis dirinya. Wanita seperti ini bisa berubah, bisa kembali, bisa membangun ulang. Tapi hanya kalau pria juga mau menghadapi luka bersama. Ini bukan perjalanan sehari, seminggu, atau sebulan. Ini adalah perjalanan panjang, penuh rasa sakit, penuh pertanyaan tanpa jawaban. Lalu apakah mungkin? Ya mungkin. Tapi kuncinya ada dua. Transparansi total dan keberanian untuk menanggung rasa sakit. Transparansi berarti semua kebohongan harus mati. Semua rahasia harus dibuka. Tidak ada lagi ruang abu-abu. Dan keberanian berarti kamu harus siap menghadapi bayangan perselingkuhan itu yang akan menghantui untuk waktu lama. Apakah semua pria sanggup? Tidak. Apakah semua wanita mau? Tidak. Itulah kenyataan pahitnya. Dan disinilah kamu harus memilih. Apakah hubungan ini layak diperjuangkan atau sebenarnya sudah selesai sejak lama? Hal paling gila dari semua ini adalah kadang perselingkuhan justru membuka jalan bagi kebangkitan baru. Ada pasangan yang setelah hancur justru menjadi lebih kuat. Karena keduanya akhirnya jujur, akhirnya belajar hadir, akhirnya melihat satu sama lain dengan mata yang baru. Tapi sama banyaknya, ada pasangan yang mencoba bertahan, namun akhirnya hancur lagi, hanya karena luka itu terlalu dalam untuk disembuhkan. Jadi apa kebenaran terakhir yang harus kamu pegang? Jika perselingkuhan sudah terjadi, hidupmu tidak berakhir. Kamu punya dua pilihan yang sama-sama valid, membangun ulang atau melepaskan. Yang salah adalah membiarkan dirimu terjebak di tengah, tidak pergi tapi juga tidak benar-benar memperbaiki. Itu adalah penderitaan yang tak berujung. Dan mungkin inilah pelajaran paling gelap sekaligus paling penting. Perselingkuhan bukanlah awal dari kehancuran. Itu hanyalah tanda bahwa kehancuran sudah terjadi jauh sebelumnya. Pilihan ada padamu. Apakah kamu akan menutup bab ini atau menulis ulang cerita dari awal? Kalau kamu berani, tulis di komentar. Aku siap menulis ulang. Dan kalau kamu belum subscribe, lakukan sekarang, karena cerita-cerita seperti ini akan terus membuka mata, satu rahasia demi satu rahasia.